Seorang pria yang saat ini berada di depan Dila tampak terkejut dengan permintaan wanita yang baru ia temui ini. Cukup gila menurutnya. Apa Nona mabuk? Tanya pria itu yang masih menunjukkan rasa sopannya. Walaupun mendapat permintaan yang sangat tidak sopan barusan. Dila menggelengkan kepalanya dengan sangat mantap. Ingin memberitahukan kalau dirinya tidaklah mabuk. Walaupun meneguk alkohol lumayan banyak, namun kesadaran wanita itu masih bisa dikendalikan. Dila merupakan wanita yang kuat minum. Tidak, tampan. Aku sangat sadar dengan apa yang sudah aku ucapkan, tegas Dila. Tangan wanita itu terangkat lalu membelai rahang pria yang dia temui di pinggir jalan dengan penampilan pria yang tampak biasa saja. Namun, yang menjadi pertimbangan Dila sedari awal melihatnya bukanlah dari cara berpakaiannya, melainkan wajah dan postur tubuh pria itu yang sangat perfect di mata Dila. Ditambah lagi pria itu tampak seperti pria baik-baik, dalam artian tidak seperti pria yang sering kali Dila temui selama ini. Pria itu menatap bingung. Anda sudah sangat mabuk, Nona. Mari saya carikan taksi kalau begitu. Pria itu merutuki dirinya, kenapa juga melintas di tempat seperti ini, sehingga bertemu dengan wanita macam yang ada di depannya sekarang. Bicaranya saja sudah sangat melantur, namun masih berkilah tidak mabuk. Padahal aroma alkohol begitu menyengat dari arah wanita itu. Sementara itu Dila mengerjapkan matanya beberapa, membenarkan posisi berdirinya dengan benar. Lalu menatap serius ke arah pria yang ada di depannya. Aku benar-benar serius, Tuan. Kali ini Dila memanggil pria itu dengan sebutan yang sopan. Membuat pria yang ada di depannya pun menghentikan langkahnya dan kini menatap ke arah Dila. Pria itu menyipitkan matanya, sedikit ragu namun tidak bisa membiarkan wanita ini berkeliaran sendiri. Takut-takut kalau bertemu dengan pria yang tidak jelas. Terlebih lagi lingkungan yang ada di sekitar mereka sekarang ini merupakan lingkungan yang tidak benar. Apapun bisa dianggap biasa. Kita pindah tempat dulu, Nona. Biar tidak menghalangi orang lewat. Lagian di sini bahaya dengan pakaian Anda yang seperti ini, ujar pria itu mengajak Dila ke tempat yang lebih layak untuk berbicara. Dila tidak keberatan sama sekali. Justru wanita itu menurut saja, sikapnya yang seperti ini sudah seperti yang mau-mau saja dibungkus dan dibawa ke hotel. Jika Amira tahu, mungkin dirinya bakalan mendapat ceramah 7 hari 7 malam. Bodoh amatlah, yang penting aku nggak disuruh-suruh nikah lagi sama papa nantinya. Ucap Dila di dalam hati. Sementara pria itu mengajak Dila di sebuah tongkrongan kopi yang tidak jauh dari sana. Setelah mereka mendapat tempat duduk, pria itu melepas jaket yang dia kenakan dan memberikannya kepada wanita yang ada di depannya. Lebih baik tutupi tubuh Anda dengan ini, ucapnya seraya memberikan jaketnya kepada Dila. Dila menggeleng, menolak keras apa yang ditawarkan oleh pria itu. Enggak, aku lebih suka berpakaian seperti ini. Lagian bukan ini masalahnya, ujar Dila. Pria itu mengernyit heran. Dia baru menemui wanita modelan seperti ini. Apa dia seorang wanita panggilan? Gumam pria itu di dalam hati. Tidak berani bertanya secara langsung, karena takut perkataannya menyinggung perasaan wanita itu. Kamu butuh uang, bukan? Tanya Dila secara tiba-tiba yang cukup mengejutkan pria di hadapannya. Lalu Dila menelisik penampilan pria yang ada di depannya. Jika dilihat dari penampilannya memang orang itu seperti orang yang butuh uang. Walaupun sebenarnya dia sangat tampan dan postur tubuhnya sesuai idaman Dila banget. Sudah pasti bibitnya nanti akan jadi bibit unggul. Begitulah kiranya yang ada dalam pikiran Dila saat ini. Saya memang butuh uang, tetapi tidak akan melakukan apa yang seperti Nona minta, jawab pria itu. Jika Nona sedang punya masalah, lebih baik dicari solusi yang tepat. Jangan seperti ini, lanjutnya lagi seraya mengingatkan Dila. Dila menggeleng. Enggak, solusi ini sudah sangat tepat, dan kamu tidak akan mengerti masalah apa yang sedang aku hadapi. Yang terpenting sekarang, hamilin aku. Tegas Dila lagi dengan tatapan yang sangat serius, pria itu tetap menggelengkan kepalanya. Menolak tawaran pekerjaan yang sangat menggiurkan, jika itu ditawarkan kepada orang lain, namun tidak berlaku untuknya meskipun ia merupakan pria yang sangat normal. Mending Nona cari orang lain saja, ujar pria itu lantas berdiri dari tempatnya. Sudah saya pesankan taksi, silakan Nona naik di taksi itu, tunjuknya kemudian pada sebuah taksi yang berhenti di tepi jalan dan tidak jauh dari mereka. Dila menatap tak percaya.
Ia pikir semua pria sama saja, akan dengan senang hati menerima tawaran seperti apa yang tadi dia sampaikan kepada pria ini. Siapa namamu? Tanya Dila menatap sedikit kecewa. Karena tidak mendapat mangsa yang sangat bagus. Bukan tentang rasa dan sensasi yang ada dalam kepada Dila. Tetapi memikirkan bibit dari pria itu sudah sangat jelas pasti bagus dan paling unggul di antara yang lain. Menurut penilaian Dila pribadi. Kendra, jawab pria itu. Dila mengangguk lalu wanita itu juga beranjak dari tempatnya serta meraih tasnya. Aku Dila, baiklah kalau begitu. Semoga kita bertemu lagi dan kupastikan aku akan mendapatkan bibit darimu, Kendra. Jelas Dila dengan sangat yakin lalu melangkah pergi dari sana, meninggalkan pria yang tengah menatap ke arahnya dengan tatapan sulit diartikan. Memang, wanita zaman sekarang tidak ada yang ori, gumam pria yang bernama Kendra tersebut. Kendra sendiri juga heran, kenapa dirinya malah meladeni obrolan yang sangat tabu seharusnya jika dibahas dengan lawan jenis dan bukan pasangannya. Namun, melihat wajah wanita itu yang seperti tengah putus asa membuat Kendra tergerak untuk mendekat. Ditambah lagi banyak pasangan mata yang mengincar wanita itu. Kendra semakin tercengang dikala Dila ternyata tidak naik ke taksi yang sudah dia pesankan untuk wanita itu. Wanita itu malah menghentikan sebuah ojek yang baru saja melintas di jalan depannya. Benar-benar bikin repot saja. Meskipun Kendra berusaha untuk tidak peduli, namun pria itu tidak bisa tinggal diam begitu saja dikala tukang ojek yang barusan membawa Dila tampak mencurigakan dan mengarahkan spion depannya ke arah Dila. Gegas, Kendra pun mengikuti kemana ojek itu pergi menggunakan taksi yang dia pesan tadi. Segera ikuti ojek itu. Perintahnya pada sopir taksi yang sekarang ini Kendra tumpangi. Baik, Tuan, sahut sang sopir. Taksi yang ditumpangi oleh Kendra pun mengikuti ojek yang ditumpangi oleh Dila. Tampak dari tempat Kendra duduk sekarang, wanita itu sama sekali tidak punya sikap waspada sedikit pun terhadap orang yang baru dia temui. Apa dia kekasih, Tuan? Tanya sang sopir yang duduk di balik kemudi. Sedangkan Kendra duduk di kursi samping kemudi. Bukan, sahut Kendra cepat. Sopir itu mengangguk lalu diam. Namun tidak berapa lama, dia tampak terkejut. Loh, ini kan jalan menuju kuburan, Tuan. Sudah jelas tidak ada pemukiman penduduk di sekitarnya. Dan lihat, Tuan, seru sopir itu begitu heboh. Tangan tukang ojek itu sudah mulai meraba paha kekasih Tuan, lanjutnya memberitahu Kendra. Pun Kendra menajamkan tatapannya. Benar saja apa yang dikata sopir yang ada di sampingnya ini. Sial, umpatnya, lebih cepat lagi dan hadang dia. Titahnya dengan suara yang begitu lantang. Sontak sang sopir menginjak pedal gas dan menambah kecepatan laju mobil yang dia kemudikan. Cekat 3 TTT, suara rem dan ban yang bergesekan dengan aspal pun terdengar begitu nyaring ketika sopir taksi itu menghadang sepeda motor yang dikendarai tukang ojek dan Dila. Bisa bawa mobil enggak? Teriak tukang ojek itu tidak terima. Kendra segera turun dari mobil dikala mobil yang dia tumpangi belum benar-benar berhenti. Lalu pria itu melangkah mendekat ke arah tukang ojek. Sedangkan Dila tampak bingung dengan situasi ini. Namun, wanita itu tersenyum setelahnya. Kenapa? Menerima tawaranku? Tanya Dila merasa menang. Karena ia pikir Kendra menghadang ojek yang dia tumpangi karena ingin menerima tawaran darinya.